Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dengan NIM 0101519027. Di sini saya akan mempresentasikan final project dari mata kuliah PPC atau Perencanaan dan Pengendalian Produk. Materi yang akan saya presentasikan yaitu material recruitment planning atau yang biasa disebut MRP. Kasusnya itu analisis perencanaan kebutuhan bahan baku pada PT Leprim Global Indo Utama dengan menggunakan material recruitment planning MRP. Kemudian ada latar belakangnya. Jadi PT Leprim Global Utama merupakan suatu perusahaan dengan tingkat produksi yang terbilang cukup tinggi dan waktu rentang pemesanan yang cukup pendek. Maka perencanaan bahan baku mutlak diperlukan guna menjamin lancar proses produksi. Permasalahan antara lain sering terjadi penumpukan bahan baku dan tidak ada jadwal pembelian bahan baku. Hal ini tanpa disadari perusahaan akan menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat berdampak sekali pada PT Leprim Global Indo Utama, baik berupa kerusakan bahan bila terlalu lama disimpan dan menimbulkan masalah biaya-biaya yang seharusnya dapat diminimalisasi. Semua kegiatan perencanaan kebutuhan bahan baku pada PT Leprim Global Indo Utama harus ditentukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu ditentukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan MRP, Material Recruitment Planning. Permasalahan yang harus diselesaikan pada PT Leprim Global Indo Utama yaitu memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu keempat dan 160 pada minggu keenam. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B1 dan bahan C1. Kemudian kita lanjut di sini ada tujuan. Tujuan dari material recruitment planning ini kita dapat memecahkan beberapa permasalahan yang ada di PT Leprim Global Indo Utama, antara lain yaitu terjadinya penumpukan bahan baku dan tidak ada jadwal pembelian bahan baku. Setelah dengan menggunakannya MRP, Material Recruitment Planning, perusahaan tersebut dapat meminimalisasi permasalahan yang ada pada PT Leprim Global Indo Utama. Kemudian kita lanjut metode. Metode apa sih yang kita gunakan dalam ini? Nah, kasus ini, metode yang kita gunakan dalam kasus ini yaitu material recruitment planning MRP. Material recruitment planning atau MRP, sistem manajemen inventory berbasis komputer yang didesain untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Biasanya software atau aplikasi MRP ini diterapkan untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang. Sistem akan menunjukkan bahan apa yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan bahan, serta bahan-bahan tersebut diperlukan. Memiliki pengertiannya, wajar saja bila sistem ini banyak digunakan di industri manufaktur. Perusahaan yang memanfaatkan sistem MRP ini tidak akan mengalami kekurangan atau kelebihan stok. Sistem akan selalu membuat estimasi terkait pengolahan bahan baku menjadi produk, bahkan sistem tersebut bisa menjadwalkan pengirimannya secara otomatis. Kemudian kita lanjut hasil dan pembahasan. Di sini ada pengumpulan data, tabel 1 pengumpulan data. PT Leprim Global Indo Utama merupakan suatu perusahaan dengan tingkat produksi yang terbilang cukup tinggi. Sistem produksi yang digunakan perusahaan adalah dengan make to order. Pembelian bahan baku belum terjadwal sehingga perusahaan terjadi penumpukan bahan baku di gudang. Dan apabila kehabisan stok, bahan baku perusahaan memesan kembali. PT Leprim Global Indo Utama memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu keempat dan 160 pada minggu keenam. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B1 dan bahan C1. Pada item A dengan inventory atau IO 10, schedule risetnya itu 10 dan 20. Week waktu kedatangan 3 dan 5, lead time-nya 1. Sedangkan pada item B
dengan inventory 100, schedule reshape-nya 20 dan 40. Week-nya 3 dan 5, lead time-nya 1 pada item C dengan inventory 0, schedule reshape-nya 100 dan 100, week-nya 1 dan 3, lead time-nya itu 2. Kita masuk ke pengolahan data. Tabel 2, pengolahan data produk A. Pada produk A ini memiliki gross recruitment atau yang biasa kita sebut GR, yaitu sebanyak 120 minggu keempat dan 160 pada minggu ke-6. Jadi kita masukkan 120 di minggu keempat dan 160 di minggu ke-6. Kemudian schedule reshape-nya itu pada produk A yaitu 10 di minggu ketiga dan 20 di minggu kelima, 10 di minggu ketiga dan 20 di minggu kelima. Jumlah persediaan yang ada di gudang atau inventory-nya itu pada produk A yaitu 10 pada minggu ke-0 dan minggu kedua. Di minggu ketiga mendapatkan schedule reshape yaitu sebesar 10, jadi pada minggu ketiga jumlah nilai inventory yaitu 20, pada minggu keempat memiliki gross recruitment sebanyak 120. Sedangkan inventory-nya itu 20 di minggu ketiga, maka kurang persediaan sebesar 100 karena lead time dari produk A adalah 1. Jadi kita memesan barang tersebut 1 minggu sebelum dibutuhkannya barang tersebut. Di minggu kelima mendapatkan schedule reshape yaitu sebesar 20, jadi pada minggu kelima jumlah nilai inventory yaitu 20 dan di minggu ke-6 memiliki gross recruitment sebanyak 160. Sedangkan inventory di minggu kelima yaitu 20, maka kekurangan persediaan sebesar 150 karena lead time dari produk A adalah 1, jadi kita memesan barang tersebut 1 minggu sebelum dibutuhkan barang tersebut. Kemudian kita masuk tabel 3, pengolahan data produk B. Selanjutnya produk B. Karena produk B adalah bagian dari produk A, maka gross recruitment-nya itu produk B menggunakan PO dari produk A, yaitu 100 di minggu ketiga dan 140 di minggu kelima. Schedule reshape pada produk B yaitu 20 di minggu ketiga dan 40 di minggu kelima. Jumlah perusahaan yang di gudang atau inventory pada produk B yaitu 100 pada minggu ke-0 dan minggu ke-2. Minggu ketiga mendapatkan schedule reshape yaitu sebesar 20, jadi pada minggu ketiga jumlah nilai inventory yaitu 120, namun pada minggu ketiga memiliki gross recruitment sebanyak 120, maka jumlah nilai inventory di minggu keempat yaitu 20, di minggu kelima mendapatkan schedule reshape yaitu sebesar 40, jadi pada minggu kelima jumlah nilai inventory yaitu 60, namun pada minggu kelima memiliki gross recruitment sebanyak 140, sedangkan inventory di minggu kelima yaitu 60, maka kekurangan persediaan sebesar 80. Karena lead time dari produk B adalah 1, jadi kita memasang barang tersebut 1 minggu sebelum dibutuhkannya barang tersebut. Kemudian kita masuk ke tabel 4. Tabel 4 itu pengolahan data produk C. Selanjutnya produk C. Karena produk C adalah bagian dari produk A, maka gross recruitment-nya produk C menggunakan PO dari produk A, yaitu 100 di minggu ketiga dan 140 di minggu kelima. Schedule reshape pada produk C yaitu 100 di minggu ke-1 dan 100 di minggu ketiga. Jumlah persediaan yang ada di gudang atau inventory pada produk C yaitu 0 di minggu ke-1 dan minggu kedua mendapatkan schedule reshape yaitu sebesar 100, maka jumlah nilai inventory di minggu ketiga yaitu 200, namun pada minggu ketiga memiliki gross recruitment sebanyak 100, maka jumlah nilai inventory di minggu keempat yaitu 100, pada minggu kelima memiliki gross recruitment sebanyak 140, sedangkan inventory di minggu keempat yaitu 100, maka kekurangan persediaan sebesar 40, karena lead time dari produk C ada 2, jadi kita memesan barang tersebut 2 minggu sebelum dibutuhkannya barang tersebut. Lanjut, kita masuk kesimpulan. Pada perhitungan manual dengan menggunakan metode MRP atau Material Recruitment Planning di PT Leprim Global Indo, utama untuk memecahkan permasalahan yang ada mendapatkan hasil di produk A, yaitu terjadinya kekurangan persediaan sebesar 140. Karena lead time dari produk A adalah 1, jadi kita memesan barang tersebut 1 minggu sebelum dibutuhkannya barang tersebut. Sedangkan produk B adalah bagian dari produk A, maka gross recruitment produk B menggunakan PO dari produk A yaitu 100 di minggu ketiga dan 140 di minggu kelima. Pada produk B ternyata kekurangan persediaan sebesar 80, karena lead time dari produk B ada 1, jadi kita memesan barang tersebut 1 minggu sebelum dibutuhkannya barang tersebut. Selanjutnya pada produk C, karena produk C menyatu pada produk A, maka gross recruitment-nya produk C menggunakan PO dari produk A yaitu 100 di minggu ketiga dan 140 di minggu kelima.
Pada produk C terjadinya kekurangan persediaan sebesar 40 karena lead time dari produk C adalah 2, jadi kita memesan barang tersebut 2 minggu sebelum dibutuhkannya barang tersebut. Nah, sekian dari presentasi yang sudah saya jelaskan mengenai Material Requirement Planning atau MRT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.